Uma mau bercerita. Ini namanya Ray. Ya, oke. Kita buka lagi. Ini juga Ray. Ya. Nah, Uma mau bercerita. Tiba-tiba Ray pulang sekolah dengan wajah cemberut. Gubrak, bunyi suara tas Ray dilempar di rumahnya. Ibunya sedang masak di dapur, kaget mendengar suara itu. Kemudian Ray menggerutu kesal. Hari ini hari yang menyebalkan, Bu, kata Ray gitu. Nah, kata ibunya, ada apa sayang? Kok pulang sekolah Ray kesal? Ibunya bertanya. Kemudian Ray-nya menjawab, tadi Ray dipukul Abizar, Bu, ucap Ray. Ray disangka menyenggol Abizar, padahal bukan Ray. Nah, ini Ray, ini Abizar. Kita lihat lagi. Tanganku sakit, Bu, ucap Ray. Kata ibunya, oh, Ray sakit ya? Coba ibu lihat, tanya ibunya. Ibunya baik ya? Nah, kata ibunya, jangan dipegangin. Nah, kata ibunya gimana? Apa yang Ray lakukan setelah dipukul Abizar? Apa Ray membalas memukul Abizar? Baiknya dibalas apa enggak? Enggak ya? Kalau ada yang mukul dibalas enggak? Enggak boleh. Nah, kata Ray-nya gini. Ray tidak membalas, Bu. Ray bilang ke Abizar kalau yang menyenggolnya bukan Ray. Tapi Ray kesal sekali, Bu, kata Ray-nya teh. Kemudian Ray sudah bertindak tepat untuk tidak membalas pukulan Abizar. Jadi kalau ada yang memukul, tidak untuk dibalas, tidak memukul balik ya. Kenapa Ray tidak boleh membalas? Aku nggak suka mukul balik ke ada yang galak di sekolahan aku. Iya, nggak boleh, nggak baik itu ya. Nah, kata ibu. Sekolahan aku tuh ada yang galak. Tapi dua yang galaknya dua. Cecenya nantinya galak lagi nggak? Kalau ada yang galak, cecenya gimana? Nggak tahu. Diam aja ya. Jangan dibalas, bilang istighfar. Gimana bilang istighfarnya? Nggak tahu lah. Coba lihat ini. Nah, ibunya senyum ya, menasehati kepada Ray bahwa kalau ada yang jahat atau ada yang mukul tidak boleh dibalas. Masya Allah, barokallah. Gimana? Kaulah. Ibu mau cerita ya? Ya, dengerin. Judulnya Aku Sayang Teman. Yang punya teman di sekolah. Punya. Siapa aja temannya? Ada siapa aja? Ada Ola, terus Dede Nusa, terus Arapa. Sama di sini aku sayang teman. Ya, sayang sama temannya. Ibu ceritain ya. Di sini ada namanya Ray. Datang ke sekolah, dia bawa tas. Tiba-tiba Ray pulang ke sekolah dengan wajah cemberut. Cemberut. Kenapa ya Ray cemberut ya? Kita buka lagi. Ternyata gubrak. Suara tas Ray dilempar. Pulang sekolah tasnya dilempar. Tuing. Emang boleh tasnya dilempar-lempar? Enggak. Gak boleh. Ibunya kaget. Astagfirullahaladzim. Ibu sedang masak di dapur, kaget mendengar suara itu. Astagfirullahaladzim. Sayang, suara apa itu? Ibu sampai kaget. Kenapa tasnya dilempar-lempar? Ibunya nanya. Tasnya itu biasa begitu. Hari ini hari yang menyebalkan, Bu, kata Ray bercerita kepada ibu. Kata ibunya, ada apa sayang? Kok pulang sekolah Ray kesal? Tanya ibunya. Kita buka lagi. Terus kata si Ray-nya gini, tadi Ray dipukul Abizar, Bu, ucap Ray. Ray
senggol Abizar, Bu. Padahal bukan Rai. Kata Rainya gitu. Tuh, Abizarnya marah-marah. Hai, kamu kenapa senggol aku? Kata Rai, bukan aku yang senggol. Kata Rainya gitu. Jadi Rainya kena marah, malahan kena tangannya. Dipukul gini. Tuh, dipukul gitu. Emang boleh ya tangannya dipakai untuk mukul-mukul? Nggak boleh. Gak boleh. Kata Rainya nih, tangannya kan merah. Tangan aku sakit, Bu. Kata Rainya, tangan aku sakit. Mana lihat. Oh, sakit ya. Coba ibu lihat, kata ibunya. Dilihatin tangannya sama ibunya. Nah, apa yang Rai lakukan setelah dipukul Abizar? Apa Rai membalas memukul Abizar? Itu dia Boleh. bertanya. Rai nggak membalas, Bu. Rai bilang ke Abizar kalau yang menyenggolnya bukan Rai. Jelas Abizar. Tapi Rai kesal sekali, Bu. Katanya gitu. Oh, nah, Rai kesal ya karena Abizar mengira telah senggol Rai. Padahal bukan Rai yang melakukannya, kata ibu. Iya, Bu. Jawab Rai. Rai sudah bertindak tepat untuk tidak membalas pukulan Abizar. Meskipun kita kesal, memukul itu tidak boleh. Kita harus belajar mengelola rasa amarah, kata ibunya. Kata Rainya, kenapa Rai nggak boleh membalas pukul, Bu? Kata Rainya begini. Kata si ibunya, kalau Rai membalas pukul dapat terjadi bahaya dan masalahnya tidak akan selesai. Lebih baik Rai selesaikan dengan cara yang lebih aman. Misalnya, kamu sampaikan kebenaran secara tegas menggunakan kata-kata, atau kamu juga bisa bercerita ke ibu guru. Kalau ada yang pukul, ada yang nakal, bilang aja ke ibu guru. Jangan membalasnya. Kalau ada yang mukul, jangan pukul lagi. Ya, gak boleh. Jika kita marah, belajarlah untuk mengelola rasa marah dengan cara yang sehat. Misalnya dengan cara menarik napas panjang dan menghembuskannya berulang kali. Gimana? Kalau kita mau marah, tarik napas. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu pusat-pusat dadanya. Jangan marah, gitu. Sampai merasa lebih tenang. Dan ingat untuk selalu sayang teman. Tuh sama teman itu harus saling sayang, harus berbagi. Karena dalam hadis juga larangan marah gimana untuk menahan marah hadisnya. La tagdob walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Kalau enggak marah-marah kita bisa masuk surga. Jadi sama teman itu harus gimana? Harus sayang. Ya, nggak boleh saling pukul. Nggak boleh tuh. Nah, sekarang Rai ganti baju dulu ya. Setelah itu kita makan siang, ucap ibu. Rainya meluk ibu. Terima kasih, Bu, sudah menenangkanku, kata Rai gitu. Rai sayang ibu juga sayang Rai gitu. Ya, jadi kalau sama teman itu harus apa? Harus baik, harus sayang. Gak boleh saling pukul. Boleh nggak marah-marah sama teman? Boleh. Boleh pukul-pukul sama teman? Boleh. Nggak boleh. Siap? Sayang teman. Tiba-tiba Rai pulang sekolah dengan wajah cemberut. Bubrag! Bunyi tas Rai yang dilempar. Ibu sedang masak di dapur. Kaget mendengar suara ibu. Rai menggerutu kesal. Hari ini hari yang menyebalkan, Bu. Ya, Seru Rai bercerita kepada ibu. dipukul ya. Ada apa sayang? Kok pulang sekolah Rai kesal? Tanya ibu. Tadi
Tadi Rai dipukul Abijar, Bu, ucap Rai. Rai disangka menyenggol Abijar, Bu, padahal bukan Rai. Jelas Rai. Tanganku sakit sedikit, Bu, ucap Rai. Oh, sakit ya. Coba Ibu lihat. Apa yang Rai lakukan setelah dipukul Abijar? Apa Rai membalas memukul Abijar? Iya. Tanya Ibu. Ibu. Rai tidak membalas, Bu. Rai bilang ke Abijar, dengerin sayang, kalau yang menyenggolnya bukan Rai. Bukan Rai. Iya, jelas Abijar. Tapi Rai kesal sekali, Bu, serunya. Rai kesal ya, karena Abijar mengira tersenggol Rai, padahal bukan Rai. Sini coba sayang. Padahal bukan Rai yang melakukannya, ucap Ibu. Iya, Bu, jawab Rai. Rai sudah bertindak tepat untuk tidak membalas pukulan Abijar. Meskipun kita kesal, memukul itu tidak boleh. Kita harus belajar mengelola rasa amarah. Kenapa Rai tidak boleh membalas pukul, Bu? Kalau Rai balas pukul, dapat terjadi bahaya dan masalahnya tidak akan selesai. Lebih baik Rai menyelesaikan dengan cara yang lebih aman. Misalnya, kamu sampaikan kebenaran secara tegas menggunakan kata-kata. Atau kamu juga bisa bercerita ke ibu guru. Jika kita marah, belajarlah untuk mengolah. Dengerin. Jika kita marah, belajarlah untuk mengelola rasa marah dengan yang cara sehat. Misalnya dengan cara menarik napas panjang dan menghembuskannya berulang kali sampai kita merasa lebih tenang. Dan ingat untuk selalu sayang sama teman. Ini Mama. Jelas Ibu. Nah, sekarang Rai ganti baju dulu ya. Setelah itu kita makan siang, ucap Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah menenangkanku, ucap Rai. Jadi dia kalau punya teman, jangan pukul-pukul ya. Ya. Yang baik ya. Ya. Kalau marah, dia jangan pukul. Kalau marah gimana? Tarik napas dulu gimana? Gimana? Ini Ibu akan bercerita dengan buku yang berjudul Aku Sayang Teman. Nih, kayak gini ya. Nah, jadi ada anak yang bernama Rai. Dia baru pulang sekolah dengan muka yang cemberut. Kayaknya dia kesal di sekolahnya, Dek. Tuh, ini rumahnya. Ya, rumahnya bagus ya. Ada kursi sama. Ya, ada kursi sama meja. Terus tuh lihat tuh mukanya cemberut. Dia cemberut pulang sekolah. Di situ gubrak. Pas udah di dalam rumah, Rai membantingkan tasnya sampai terdengar oleh ibunya yang sedang memasak di dapur tuh. Nih, ibunya di sini ya. Di situ ibunya nyamperin. Terus kata si Rai, "Hari ini hari yang menyebalkan, Bu," seru Rai. "Ada apa sayang? Kok pulang sekolah Rai kesal?" tanya ibunya. Habis itu, "Tadi Rai dipukul Abijar, Bu. Rai disangka menyenggol Abijar, Bu, padahal bukan Rai." Jadi Rainya ngadu ke ibunya, katanya udah dipukul sama si Abijar, padahal dia nggak menyenggol Abijar. Ya. Bentar. Apa? Ini Abijar. Iya. Ini Rai. Iya. "Tanganku sakit sedikit, Bu," kata si Rainya tuh. Jadi Rainya ngadu ke ibunya, kasihan ya. Terus dipegang sama ibunya. "Oh, sakit ya, coba ibu lihat," kata ibunya. Lihatnya
Kok dipegang? Kan sambil dilihat sambil dipegang. Tuh. Apa yang Rai lakukan setelah dipukul Abijar? Kata ibunya. Apa Rai membalas memukul Abijar? Terus si Rainya menjawab lagi. Rai tidak membalas, Bu. Rai bilang ke Abijar kalau yang menyinggungnya bukan Rai. Tapi Rai kesal sekali, Bu, katanya. Terus Rai kesal ya karena Abijar mengira tersenggol Rai, padahal bukan Rai yang melakukannya. Terus dijawab lagi sama Abijar, iya Bu, Rai sudah bertindak tepat untuk tidak membalas pukulan Abijar. Meskipun kita kesal, memukul itu tidak boleh. Kita harus belajar mengelola rasa amarah, kata ibunya. Amarah itu apa? Amarah itu yang gampang ngambek tuh. Jadi jangan dibalas lagi dengan marah, dengan memukul lagi temannya ya. Kalau dipukul teman itu nggak boleh dipukul lagi temannya ya. Harus belajar mengelola rasa amarah nih, kata yang ada di buku ini juga. Terus si Rainya nanya lagi ke ibunya, kenapa Rai tidak boleh membalas memukul, Bu? Kata si Rainya. Kalau Rai balas memukul dapat terjadi bahaya dan masalahnya tidak akan selesai. Lebih baik Rai selesaikan dengan cara yang lebih aman. Misalnya kamu sampaikan kebenarannya secara tegas menggunakan kata-kata, atau kamu juga bisa bercerita ke guru. Jadi kalau misalnya ada yang memukul di sekolah itu jangan dibalas lagi memukul ya. Bisa dengan cara bercerita ke bu guru, bilang ke bu guru, Bu, ini dia mukul aku gitu, kayak gitu ya. Jangan dibalas memukul, nanti kalau dibalas lagi nanti ada yang balas lagi, dibalas lagi gitu, nggak akan selesai ya. Nanti ujung-ujungnya malah berantem. Tuh kata ibu ini juga, jika kita marah, kata ibu Sira ini, jika kita marah, belajarlah untuk mengelola rasa marah dengan cara yang sehat. Misalnya dengan cara menarik napas panjang dan menghembuskannya berulang kali sampai kita merasa lebih tenang. Dan ingat untuk selalu sayang teman, katanya. Jadi biar nggak cepat marah tuh gini, Dede, biar bisa dengan cara tarik napas yang panjang. Coba bisa nggak? Hai Diana. Hai. Kali ini Diana dan Mama akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah Diana, ada berapa jumlah nabi? Ada 25. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, yang ke-25, atau disebut juga Nabi Yaumul Akhir. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 25. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal waktu subuh lahirlah Nabi Muhammad. Gimana kalau Nabi lahir suaranya? Wah. Tapi sayang Nabi Muhammad pas lahir ayahnya nggak ada, sudah meninggal. Kasiannya. Siapa nama ayahnya yo? Abdal lah. Ibunya siapa? Nama ibunya siapa? Amin. Aminah. Tapi Nabi Muhammad gak disusui sama ibunya. Siapa nama ibu susunya? Ayo. Halimah. Kemudian Rasul diasuh sama ibunya Aminah. Kemudian ibunya juga meninggal. Jadi Nabi Muhammad masih kecil sudah menjadi anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tapi diasuh sama kakeknya. Kakeknya baik banget, sayang banget sama Nabi Muhammad. Diana masih suka nangis gak? Ya. Kenapa masih suka nangis? Kan udah sekolah. Ya dong. Rasulullah juga nggak punya ibu dan ayah, tapi beliau gak pernah nangis ataupun marah. Aja dong. Kemudian Rasulullah berternak dan menjadi penggembala. Terus kakeknya meninggal dunia juga pas waktu umur 8 tahun. Terus setelah itu Nabi Muhammad dirawat sama pamannya. Siapa nama pamannya? Ayo. Abu Thalib, ayah dari Ali. Beliau seorang saudagar. Kemudian diajaklah Rasulullah berdagang ke negeri Sam. Nah, kemudian beliau beranjak dewasa dan menikah di usia 25 tahun dengan saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Ketika umur beliau 35, ia bergabung dengan kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Ia pula yang memberi
keputusan tentang peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya. Batu Hajar Aswad itu adalah dengan disebut Ka'bah, dengan sebutan Ka'bah. Dan Ka'bah itu berada di Masjidil Haram di kota Mekkah. Kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, serta berbagai penderitaan, serta beliau dikenal dengan sebutan As-Siddiq yang artinya yang benar. Di usia menjelang 40 beliau sering menyendiri di Gua Hiro atau Jabal Nur. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadan, ketika beliau bertafakur di Gua Hiro, malaikat Jibril datang. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Beliau diminta membaca. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulanginya sebanyak 3 kali agar Muhammad membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Muhammad tidak bisa membaca. Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diterima oleh beliau. Ketika itu usia Muhammad 40 tahun 6 bulan 8 hari. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Allah pertamanya melalui malaikat Jibril. Wahyu diturunkannya secara berangsur-angsur dalam jangka 23 tahun. Mujizat Rasul adalah Al-Qur'an. Rasulullah mujizatnya banyak. Salah satunya bisa membelah bulan. Subhanallah, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Allah menurunkan Al-Qur'an agar kitanya mengikuti jejak Nabi Muhammad. Mujizat yang paling terkenal Isra dan Mi'raj. Isra itu naik apa, Muhammad? Naik buruk, kendaraan tercepat secepat kilat. Secepat kilat, secepat cahaya. Mi'raj adalah naik langit. Langit itu ada berapa, Diana? Ada 7. Kita nggak boleh jahat sama orang, nggak boleh sombong juga ya, Diana. Karena di atas langit masih ada langit. Ayo tepuk langit gimana? Tepuk langit. Tepuk langit. Di atas tepuk langit di atas warna biru. Ada 7. Allahu Akbar. Ayo gimana? Tepuk langit di atas warna biru. Ada 7. Allahu Akbar. Di langit ke-7 bertemulah para nabi. Jadi di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Nabi Adam. Di langit ke-7 bertemu para nabi yang terdahulu. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Sekian dulu ya cerita kami tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi pesannya adalah kita sebagai umat muslim yang taat akan perintahnya harus menjadi anak yang baik, jujur. Jadi orang yang baik, jujur, benar, rajin sholat, rajin ngaji, dan harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Karena beliau tidak suka sama orang yang angkuh dan sombong. Diana nggak boleh jadi orang angkuh dan sombong ya. Harus baik, harus jujur. Tiba-tiba Rai pulang sekolah dengan wajah cemberut. Lalu gubrak bunyi suara tas Rai yang dilempar. Ibu sedang masak di dapur kaget mendengar suara itu. Rai menggerutu kesal. Hari ini hari yang menyebalkan, Bu, seru Rai bercerita kepada ibu. Ada apa sayang? Kok pulang sekolah Rai kesal? Tanya ibu. Terus? Tadi Rai dipukul Abijar, Bu, ucap Rai. Rai
Rai disangka menyenggol Abizar, Bu, padahal bukan, Rai. Jelas Rai. Tanganku sakit sedikit, Bu, ucap Rai itu. Rainya nangis. Oh, sakit ya? Coba Ibu lihat, tanya Ibu. Apa yang Rai lakukan setelah dipukul Abizar? Apa Rai membalas memukul Abizar? Tanya Ibu. Rai tidak membalas, Bu. Rai bilang ke Abizar kalau yang menyenggolnya bukan Rai, jelas Abizar. Tapi Rai kesal sekali, Bu, serunya. Rai kesal ya karena Abizar mengira tersenggol Rai, padahal bukan Rai. Tanya Ibu. Iya, Bu, jawab Rai. Rai sudah bertindak tepat untuk tidak membalas pukulan Abizar. Meskipun kita kesal, memukul itu tidak boleh. Kita harus belajar mengelola rasa amarah, jelas Ibu. Tuh, tidak boleh Rafa. Kalau ada yang mukul Dede tuh jangan dibales. Bilang aja ke Ibu guru ya. Kenapa Rai tidak boleh membalas pukul, Bu? Ucap Rai. Kalau Rai balas pukul dapat terjadi bahaya dan masalahnya tidak akan selesai. Lebih baik Rai selesaikan dengan cara yang lebih aman. Misalnya, kamu sampaikan kebenaran secara tegas, menggunakan kata-kata, atau kamu juga bisa bercerita ke Ibu guru, ucap Ibu. Jika kita marah, belajarlah untuk mengelola rasa amarah dengan cara yang sehat. Misalnya, dengan cara menarik napas panjang dan menghembuskannya berulang kali sampai kita merasa lebih tenang. Coba tarik napas. Nah, begitu. Dan ingat untuk selalu sayang teman, oke? Nah, sekarang Rai ganti baju dulu ya. Setelah itu kita makan siang, ucap Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah menyenangkanku, ucap Rai. Ya, tuh, ibunya sayang sama anaknya tuh. Wah, selesai deh. Kita bercerita ya, Dek. Temanya aku sayang teman. Suatu hari, tiba-tiba Rai pulang sekolah dengan wajah yang cemberut. Gubrak, bunyi suara tas Rai yang dilemparkan. Ibu sedang memasak di dapur, kaget mendengar suara itu. Rai menggerutu kesal. Hari ini hari yang menyebalkan, Bu, seru Rai bercerita kepada Ibu. Ada apa sayang? Kok pulang sekolah Rai kesal? Tanya Ibu. Tadi Rai dipukul Abizar, Bu, ucap Rai. Rai disangka menyenggol Abizar, Bu, padahal bukan Rai, jelas Rai. Tanganku sakit sedikit, Bu, ucap Rai. Oh, sakit ya. Coba Ibu lihat, tanya Ibu. Apa yang Rai lakukan setelah dipukul Abizar? Apa Rai membalas memukul Abizar? Tanya Ibu. Minyak 1, 2, 3, 4, 5. Hebat, ikannya ada 5 ya. Nabi Yunusnya berdoanya bagaimana? Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, beri keselamatan buat aku, gitu ya.